Tahu nggak sih, sekarang ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Contohnya, Gojek dan Grab yang tersebar bagai jamur di mana-mana. Kemunculan angkutan online ini kian hari semakin melejit dan menggantikan posisi taksi dan ojek konvensional. Nah, masih banyak loh fenomena-fenomena yang mengindikasikan adanya revolusi industri 4.0. Secara global, sudah banyak aspek yang berinovasi karena revolusi industri generasi keempat ini. Misalnya, virtual reality, augmented reality, Internet of Things, cloud computing, big data, robot, cyber security, 3D printing, dan masih banyak lagi. Si revolusi industri keempat ini terjadi karena konvergensi berbagai teknologi digital yang berkembang di abad ke-21. Teknologi yang murah dan masif ini menimbulkan fenomena disrupsi dan melahirkan model-model bisnis baru. Makanya itu, inovasi dan perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi inilah yang menjadi faktor utama yang melatar belakangi revolusi industri 4.0. Menurut European Parliamentary Research Service, revolusi industri itu udah 4 kali terjadi loh guys. Revolusi industri yang pertama kali terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18. Ini ditandai dengan penemuan mesin uap yang kemudian berdampak pada industri. Yang tadinya bergantung pada tenaga manusia, akhirnya digantikan dengan mesin. Kalau revolusi industri yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19, ketika mesin-mesin uap mulai ditinggalkan, dan industri kemudian beralih ke mesin bertenaga listrik. Di tahap kedua ini pula, industri mulai melakukan proses produksi secara massal. Selanjutnya, revolusi industri ketiga terjadi pada tahun 1970. Di tahap ini, teknologi komputer untuk otomatisasi manufaktur mulai diandalkan. Nah, kalau sekarang, zaman revolusi industri 4.0 guys, ditandai dengan sistem cyber fisikal. Perkembangan teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data kian meroket. Perkembangan ini yang kemudian memupuk gagasan-gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Teman-teman semua pasti udah pada tahu kan, kalau bidang industri ini mulai menyentuh dunia virtual yang menghubungkan manusia, mesin, dan data. Bentuk konektivitas ini disebut dengan nama IoT atau Internet of Things. World Economic Forum berpendapat bahwa Internet of Things adalah unsur yang berperan besar dalam revolusi industri 4.0 dan berkembang secara eksponensial. Secara statistik, telah diprediksikan bahwa pada tahun 2020 akan ada lebih dari 50 miliar benda yang terhubung ke internet. Pada era revolusi ini, nantinya akan banyak profesi yang pekerjaannya bisa dilakukan sambil berdiam diri di rumah saja. Profesi-profesi ini hanya mengandalkan internet, seperti para penjual online, desainer, penulis artikel lepas, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa menyerap informasi apa saja nih guys. Mulai dari belanja, traveling, pengetahuan, berita, transportasi, dan masih banyak lagi. Lewat platform digital, berbagai macam layanan ini bisa dijangkau oleh banyak orang di berbagai daerah. Pada akhirnya, orang-orang yang tinggal jauh dari area metropolitan mendapatkan keuntungan karena mereka bisa mengakses berbagai layanan hanya dengan menggunakan internet. Era revolusi industri 4.0 ini memang punya banyak dampak positif kan guys? Tetapi, kita harus tetap serba hati-hati dan selalu menyikapinya dengan bijak ya guys. Banyak perusahaan di seluruh dunia yang mulai mengganti tenaga manusia dengan sistem komputer. Contohnya adalah transaksi di bank. Sejak ada mesin ATM dan mobile atau internet banking, bank pun mulai mengurangi jumlah pegawainya. Contoh lainnya adalah penggunaan e-money pada pembayaran tol, penggunaan OVO untuk belanja di minimarket tertentu, dan lain-lain. Perkembangan teknologi yang cepat pada akhirnya akan membunuh sejumlah pekerjaan. Tetapi, tentu saja lahan pekerjaan yang baru juga akan bermunculan. Nah, dari situ bisa kita pahami sedikit ya tentang apa itu dan bagaimana revolusi industri 4.0. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan saya. Melalui pengetahuan saya,
Jadi, revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar dalam berbagai sektor termasuk perdagangan internasional dan pengelolaan produk ekspor. Standar pengelolaan produk ekspor saat ini tidak hanya mengutamakan kualitas produk, tetapi juga mencakup efisiensi proses produksi, pengelolaan data, hingga keberlanjutan lingkungan. Terus ada beberapa standar standar revolusi industri 4.0. Itu yang pertama, satu, kualitas produk berbasis teknologi. Itu otomatis produksi menggunakan teknologi seperti robotika atau IoT atau Internet of Things. Kan sekarang banyak tuh yang kita lihat atau yang kita pakai dari robot-robot kayak ChatGPT atau yang lainnya, dan sistem kontrol otomatis untuk meningkatkan presisi dan konsistensi produk. Standar internasional, produk harus memenuhi standar seperti ISO 9001, manajemen mutu, ISO 1401, manajemen lingkungan, dan standar spesifik dari negara tujuan ekspor. Digital Twin, teknologi ini digunakan untuk membuat replika digital dari produk yang membantu memantau kualitas secara real time. Kedua, pemanfaatan teknologi IoT dan Big Data. Itu IoT untuk memantau rantai pasok. IoT memungkinkan pelacak produk dari reproduksi hingga ke konsumen, meningkatkan transparansi. Seperti kayak di Shopee itu, kita kan bisa melacak di mana alamat tujuan, di mana barang kita berada, terus berapa lama. Terus analisis Big Data. Data dari seluruh proses ekspor digunakan untuk menganalisis tren, memprediksi kebutuhan pasar, dan meningkatkan efisiensi. Blockchain memastikan keaslian dan keamanan data pada setiap tahap rantai pasokan. Yang ketiga, itu ada efisiensi logistik dan pengelolaan rantai pasok. Dia manajemen rantai pasok cerdas menggunakan algoritma AI untuk mengoptimalkan logistik, mengurangi biaya, dan mempersingkat waktu pengiriman. Digitalisasi dokumen ekspor. Dokumen seperti invoice, bill of lading, dan sertifikat asal diubah menjadi digital untuk mempercepat proses. Sistem pelacakan global, teknologi GPS dan sensor membantu memastikan barang sampai ke tujuan tanpa kerusakan. Keberlanjutan dan ramah lingkungan. Ekspor hijau memastikan produk diproduksi secara ramah lingkungan dengan meminimalkan limbah dan emisi karbon. Sertifikat keberlanjutan seperti Florence Stewardship Council atau biasa disebut itu FSC untuk produk kayu atau Fairtrade untuk produk pertanian. Pengemasan ramah lingkungan menggunakan material daur ulang atau biodegradable. Kelima, standar keamanan siber. Keperlindungan data. Data sensitif terkait produk dan pelangganan harus diamankan dari ancaman siber. Compliance dengan regulasi data seperti GDPR di Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data di berbagai negara lain. Mungkin di Indonesia ada ya. Yang keenam itu personalisasi dan diversifikasi produk. Produksi massal yang dipersonalisasi, teknologi seperti 3D printing,
memungkinkan pembuatan produk sesuai dengan kebutuhan pasar tertentu. Analisis pasar dinamis menggunakan AI untuk memprediksi kebutuhan pasar berdasarkan data real time. Ketujuh, pelatihan SDM dan transformasi digital. Peningkatan kompetisi karyawan memberikan pelatihan terkait teknologi digital dan pengelolaan berbasis data, kolaborasi dengan ekosistem teknologi, kerjasama dengan startup untuk institusi teknologi untuk mempercepat adopsi inovasi. Jadi kesimpulannya dari standar revolusi industri 4.0 ini, kita bisa mengetahui standar pengelolaan produk ekspor di era revolusi industri 4.0 melibatkan integrasi teknologi, keberlanjutan, dan efisiensi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, eksportir dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan inovasi teknologi. Terima kasih.